Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nyenpir Ustadz, tadi ikhram itu kan salah satunya tidak boleh potong rambut. Tetapi kalau kita orang tua, kalau rambutnya rontok itu gimana dok? Kalau kita jungkatan kan, kita sisiran mesti ada rontok rambut itu, boleh apa 10 hari nggak usah jungkatan? Enggak sisir. Begitu dok. Pertanyaan tentang kalau kita ini sudah berumur gitu ya, biasanya kalau kemudian kita sisiran mungkin ada rambut yang rontok. Apakah sebaiknya selama 10 hari tidak usah jungkatan kan? Bapak Ibu, merapikan diri itu dalam Islam termasuk perkara sunnah ya. Artinya Rasul juga bersisir. Ya, bersisir. Itu perkara sunnah. Perkara sunnah, ini perkara sunnah, tidak boleh ditinggalkan kecuali harus ada dalil khusus yang yang memerintah untuk meninggalkannya. Saya contohkan gini. Kita ini dalam berwudu ada beberapa sunnah wudu. Di antaranya sunnah wudu itu adalah berkumur, menghirup air ke hidung. Kemudian pertanyaannya, orang kalau berpuasa bagaimana? Bukankah kalau kita berkumur berarti memasukkan air ke dalam mulut? Maka jawabannya, karena ini perkara sunnah, tetap ya yang didahulukan adalah sunnahnya ini. Maka sunnahnya orang berwudu adalah berkumur, menghirup air ke hidung. Itu tetap harus dilakukan. Kecuali nanti kalau ada dalil lain, contohnya misalnya dalil, bagi yang berpuasa tidak perlu berkumur. Itu baru kita meninggalkan berkumur. Tapi karena tidak ada dalil, berarti puasa maupun tidak puasa, ya tetap berkumur. Sama juga bersiwak. Siwak itu bagian dari sunnah. Maka orang itu puasa atau tidak puasa, tetap bersiwak. Dan pengganti siwak itu adalah sikat gigi. Maka orang berpuasa pun tetap sikatan gigi. Contoh lain. Kita ini diperintahkan oleh Rasul dalam berolahraga, misalnya diperintah memanah, diperintah berkuda, diperintah untuk berenang. Kalau orang berpuasa, apakah kemudian tidak boleh berenang? Tidak boleh kita berkata, tidak boleh no, soalnya engkau nek berenang, sopo ngerti malah engkau iso ngombe banyu. Misalnya mana ya? Tidak bisa, tetap. Yang diperintah itu tetap berjalan, harus dilaksanakan. Kecuali ada dalil lain yang memberi pengecualian. Kecuali kalau Rasul bersabda, berenanglah kalian, ajari anak kalian berenang, berenanglah kalian, kecuali kalau puasa. Tapi tak ada dalilnya seperti itu, maka jenengan puasa atau tidak puasa, tetap disunnahkan berenang. Perkara engkau misalnya, nalikane renang, kok ada banyu terminum, karek niate dari awal aku renang, yaitu berenang sambil minum, nah itu jelas batal. Tapi kalau kemudian terminum, itu perkara yang tidak sengaja, maka tidak ada masalah. Sama jenengan juga berkumur itu. Niat jenengan adalah berkumur. Dan itu sunnahnya orang berwudu. Ketika berkumur kok ternyata ada yang tertelan, tidak ada masalah ya. Begitu, jadi perkara-perkara sunnah harus tetap dilakukan secara mutlak
kecuali ada dalil pengecualiannya. Contohnya, kata Rasul, baligh fil istinsyaki illa antakuna shaiman. Kalau engkau menghirup air ke dalam hidung, hendaklah engkau menghirupnya dalam-dalam. Dalam-dalam jenengan biasanya pripun dalam ngantek perih kalau bisa gitu ya. Tapi apa kata Rasul? Illa antakuna shaiman, kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Maka orang berpuasa itu tetap berkumur, tetap menghirup air ke hidung, gitu. Tapi tidak boleh dalam-dalam ketika menghirup ke hidung. Karena tadi ada catatannya dari Rasul. Oleh karena itu, jungkatan itu juga perkara sunnah. Maka ketika kita nanti memasuki 10 pertama Dzulhijjah, tetap saja jangan jungkatan. Perkara ono seng, ya itu udah urusan lain. Yang jelas jenengan tidak berniat untuk merontokkan rambut jenengan. Kecuali kalau ada orang memang merasa risih dengan rambutnya. Risih dalam artian rambutku kuwi piye to? Mbok ben rontok wae misalnya. Itu memang sengaja merontokkan ya. Adapun memang niat jenengan merapikan rambut, kemudian ada yang rontok, ya wes, tidak ada masalah.